Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin yang tuntunannya, sunnahnya menjadi pedoman bagi kita sampai akhir hayat kita. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Nanti umatku akan ditimpa oleh penyakit yang menimpa umat sebelumnya. Nabi mengatakan suatu saat umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa oleh penyakit yang penyakit itu ada pada umat Nabi sebelumnya, pada pengikut Nabi sebelumnya, artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah wa mada'ul umam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa aja penyakit orang dahulu itu? Penyakit kaum yang terdahulu yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama al-asharu, kufur nikmat. Penyakit orang dahulu itu kada mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan penyakit itu tertimpa oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan seperti apa kufur nikmat itu. Yang kedua wal bataru, berpoya-poya atas nikmat Allah. Kufur nikmat dan berpoya-poya dengan nikmat Allah itu. Artinya berpoya-poya, ritual yang dia laksanakan bukan bentuk mensyukuri, tapi dia mengakui sebagai bukti syukur kepada Allah, maka kita lakukan begini. Itu kebiasaan jahiliyah, berpoya-poya atas nikmat Allah. Wattakasur, bermegah-megah dengan harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Dia mengumpulkan harta dan mengumpulkan sehingga sampai dia masuk ke alam kubur. Kubur adalah perhentian dari perjuangan mereka untuk mengumpulkan harta. Dilarangkah? Tidak dilarang. Nanti kita jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Wal tanajus, dan penyakit umat terdahulu itu at-tanajus, berlebih-lebihan dalam menumpuk kekayaan, bermegah-megah, berpoya-poya, berlebih-lebihan. Semua sifat-sifat kaum masa lalu dalam dunia ini. Wat-tabaghud, di antara sifat-sifat kaum masa lalu itu at-tabaghudu, saling memusuhi di antara satu dengan yang lain. Mudah sekali pertumpahan darah terjadi. Karena apa? Hilangnya rasa kasih sayang di antara sesama. Mudah sekali caci mencaci itu terjadi. Kenapa? Karena hilangnya rasa kasih sayang. Jadi kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan wat tahasud. Apa tahasud itu? Saling membenci, tak selalu saling mendengki, hasad namanya. Kalau hasad itu dengki itu di atas daripada iri. Jadi at-tahasud sebagian daripada sifat kaum terdahulu yang akan diwarisi oleh umat-umat yang akan datang. Hatta yakunul baghiyah, sehingga dengan sekian banyak sifat-sifat buruk orang masa lalu itu hingga timbulnya sikap melampaui batas. Akhirnya apa? Mereka melampaui batas. Hadis Hakim fil Mustadrak Sahih Imam Az-Zahabi. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Maka yang akan kita bicarakan pada kajian malam ini adalah warisan-warisan buruk umat terdahulu yang sayusibu ala ummati, menimpa kepada umatku, menimpa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa umat Nabi Muhammad SAW itu? Termasuk kita. Artinya kita boleh koreksi ada atau tidak penyakit yang Nabi gambarkan itu dalam kehidupan. Yang pertama, kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalah akuna abdan syakura. Begitu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Aisyah, aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kenapa pada saat Aisyah mengkhawatirkan lamanya Nabi berdiri sehingga kaki Nabi bengkak-bengkak, pecah-pecah kalawasan berdiri. Bayangkan bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas pada saat mengikuti sholat malamnya Rasulullah SAW sampai pada pertengahan surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas berharap mudah-mudahan Al-Baqarah itu dibagi dua. Ternyata sampai akhir Al-Baqarah. Ibnu Abbas di dalam hati mudah-mudahan imbah habis Al-Baqarah itu rukuh. Ternyata Nabi menyambung dengan surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Kemudian Ibnu Abbas mudah-mudahan imbah surah Al-Imran itu rukuh. Nabi menyambung lagi dengan surah apa berikutnya? Surah An-Nisa. Jadi 3 surah berturut-turut dalam 1 rakaat sholat. Bapak-bapak, dapat kita bayangkan. Kalau surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Surah Al-Imran itu 100 berapa Ustaz? Lupa juga tuh. Kemudian 200 ayat ya surah Al-Imran betul. Surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa dari 3 surah itu 500-an ayat yang Nabi baca pada saat sholat malam. Makanya di zaman Rasul tuh Aisyah menceritakan pada saat Nabi sholat malamnya mengerjakannya di rumah,
Maka Nabi memanjangkan ayat-ayatnya. Kita sulit membayangkan kalau satu rakaat itu dalam 3 surah. Lamun inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar dibulikakan 10 kali siapa aja kita. Karena satu surahnya 3 ayat. Ini 500 ayat. Kayak apa? Kaki ini tidak pecah. Pecah kaki ini, bengkak kakinya. Qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu, wahai Rasul, dan yang akan datang. Nabi tahu yang dikomentari oleh Aisyah itu. Dosa pian yang terdahulu diampuni, dosa pian yang akan datang diampuni. Maksudnya, kenapa seberat ini apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi sholat malam bukan beribu-ribu rakaat seperti apa yang sering dibicarakan orang. Oh, 1000 rakaat semalaman. Kan ada yang 1000 rakaat semalaman. Kalau mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi 11 rakatan yusalli arba'an. Fala tas'al husnin wa tulihin summa yusalli arba'an. Fala tas'al husnin wa tulihin summa yusalli thalatha. Rawahul Bukhari. Nabi salat malam kada lebih daripada 11 rakaat. 4 rakaat kemudian salam. Maka jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian salam lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian Nabi tutup dengan 3 rakaat. Sekalipun ulama hadis di sini berbeda pendapat. Yusolli arba'an yang dimaksud itu 2 kali salam, kata sebagian ulama. Tapi johir hadis tidak bisa kita pungkiri, Nabi Aisyah itu mengatakan 4 rakaat. Itu johir hadis. 4 rakaat kemudian salam. Artinya apa? Nabi lakukan dengan 11 rakaat. Tapi menyita bermalam-malam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada saat istrinya mengkhawatirkan seperti itu, apa yang dijawab Nabi kepada istrinya? Apalah aku abdan syakur. Aku kada bolehkah, wahai istriku, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ibadah yang kita laksanakan adalah bentuk kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manakala orang-orang kaum-kaum masa lalu mewariskan sifat kufur nikmat dan diwarisi oleh orang hari ini. Artinya ada kelompok-kelompok yang kadang mau bersyukur atas nikmat Allah. Syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi sudah masuk. Hendak makan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Syukurkah? Syukur. Sudah syukur itu. Menyatakan bahwa kita memuji kepada Allah atas segala nikmat Allah. Tapi Nabi menyebutkan kesyukuran, bentuk kesyukuran yang tertinggi adalah melaksanakan perintah Allah. Artinya apa bapak-bapak? Tidak berlebihan malam ini. Kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Maghrib kita kerjakan, insya Allah. Isya kita kerjakan. Dan ini bentuk kesyukuran. Lebih-lebih kalau nanti setelah tengah malam, kita bangun malam hari mengerjakan sholat malam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Syukur itu kadangkala kita lepaskan dengan ibadah. Karena bentuk ibadah, bentuk kesyukuran adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah bentuk kesyukuran itu. Maka bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada saat hati kita tertutup untuk tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti kita kurang mensyukuri nikmat Allah, atau seperti yang diwarisi oleh kaum terdahulu, kufur nikmat, ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkar nikmat. Siapa yang ingkar nikmat ini? Sejarah mencatat, Al-Quran menulis, di antaranya yang ingkar dengan nikmat Allah itu adalah Qarun. Kana min qaumi Musa. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Bahkan bersepupu sekali lawan Nabi Musa. Qarun itu sepupu sekali. Mun sepupu sekali itu kuitan badang sanak. Oh, adalah nang sepupu sekali itu nang lain baik, nang lain kada baik. Jangan sepupu sekali, badang sanak.
lahir dari rahim yang sama, sifatnya berbeda-beda, ketaatannya berbeda-beda, kemaksiatannya berbeda-beda. Korun itu bentuk orang yang tidak mau bersyukur, bahkan sama sekali tidak pernah mengakui nikmat yang diterimanya itu dari Allah Ta'ala. Maka dia pelit, dia engken, kada mau lalu-lalu memberikan hartanya yang sekian banyak unta membawa anak kunci gudangnya. Allah kan ceritakan di dalam Al-Qasas 76 tentang cerita Korun. Kekayaannya itu luar biasa. Tapi apa kata Korun? Aku bekerja, aku kaya, aku berisian harta banyak karena kecerdasanku dalam bekerja, karena kepintaranku bercari. Hati-hati Pak ucapan itu. Ternyata itu ucapan Korun yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, kada mau berbagi atas apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan. Maka murka Allah sudah tidak terbendung lagi. Korun ditenggelamkan di dalam bumi. Sampai hari ini Korun terus tenggelam ke dasar bumi dengan sejumlah hartanya yang banyak itu. Jadi mencari harta Korun itu kada dapat. Sudah ada di dasar bumi harta Korun itu. Artinya umpamanya pian belingai di halaman rumah berumput terdapat cincin 5 gram, itu lain ampun Korun lain. Mungkin ampun tetangga tercicir. Ini dapat harta Korun. Dapat harta Korun. Korun itu orang yang pengkhianat kepada Nabi Musa yang mengajaknya untuk beriman dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Berbahaya Bapak-bapak. Orang yang kufur nikmat itu berbahaya. Maka agama kita mengajarkan lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada bisa bersyukur dengan berterima kasih dengan manusia, maka akan sulit bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah kan menggunakan tangan-tangan manusia untuk membagi kepada manusia-manusia tertentu. Ada yang Allah ciptakan untuk orang yang mustahik dalam menerima pemberian. Ada yang Allah ciptakan orang yang memiliki kekayaan yang cukup sehingga dari tangannya mengalir harta itu kepada orang lain. Kedua-duanya ini oleh Nabi diajarkan. Yang menerima infak dari orang lain, bersyukurlah kepada yang memberi. Paling tidak ucapan terima kasih. Bagaimana doa Nabi pada saat Nabi disuguhi makanan, pada saat Nabi disuguhi minuman oleh seseorang? Allahumma at'amman at'amani wasqiman saqoni. Ya Allah, berikan makanan yang banyak kepada orang yang berikan makanan kepada hamba. Ya Allah, berikan minuman yang banyak kepada orang yang berikan minuman kepada hamba. Ini bentuk kesyukuran Nabi kepada yang memberi. Nabi doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berterima kasih kepada manusia yang Allah gunakan untuk membagikan rezeki itu kepada orang lain. Istilah Ustadz Yusuf Basri, siapa yang masih ingat? Tangan-tangan Allah. Tangan-tangan Allah yang beliau letakkan kepada hambanya untuk membagi-bagi itu. Maka Allah membimbing kita, Rasul membimbing kita. Bagi yang menerima bisa berterima kasih kepada yang memberi. Dan bagi yang memberi, nah ini, jangan banyak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Jadi kedua-duanya ikhlas. Nah memberi itu jangan tapi banyak berharap. Umpamanya orang kada baca terima kasih, jangan mengurangi keikhlasan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia memberi makan kepada orang yang dia sayangi. Siapa? Miskinan wa yatiman, orang-orang miskin dan anak-anak yatim, wa asiron, dan tawanan. Tiga yang dia senang beri makan nih. Miskin, yatim, tawanan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dari apa yang dia berikan kepada orang lain, dia tidak berharap balasan. Jangan pun balasan.
ucapan terima kasih pun kada diharapnya. Artinya manakala melengos saja mbah menerima kada menggerunum. Kita kan menggerunum, berterima kasih aja kada, apalagi dan kayak itu. Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-Insan ya, jangan berharap ucapan terima kasih, jangan berharap balasan dalam memberi. Dan bagi yang diberi, nah harus bisa berterima kasih. Harus bisa berterima kasih. Ulama kita bahari mengajari apabila kita menerima zakat umpamanya, zakat mal atau zakat fitrah, ada doa yang bagus benar dibaca. Apa? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'alaka tahura. Semoga Allah membalas harta yang engkau berikan, dan semoga Allah memberkahi hartamu yang tertinggal, dan semoga engkau suci. Wa barakallahu ajarakallahu bima ataita wa barakallahu bima abaqaita wa ja'alaka tahura. Semoga Allah menjadikan engkau suci. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini bentuk-bentuk ucapan terima kasih apabila kita menerima pemberian dari orang lain. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika yang memberi itu tahu bahwa apa yang dia berikan itu gugur kepada tangan Allah yang Maha Kuasa sebelum sampai kepada tangan yang menerima, maka yang memberi itu lebih bergembira daripada yang diberi. Setiap kita memberi, maka Allah yang menyambut pemberian itu. Kemudian Allah yang mengantarkan kepada penerima. Pada hakikatnya yang memberi menyampaikan kepada tangan yang menerima. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala yang menerima dan menyerahkan. Pian bayangkan aja, umpama pian hari ini memberi, ujar Paman Birin, karena aku mengantarakan. Tahu kalau pian Paman Birin? Nah, gubernur kita. Karena aku mengantarakan Jasadin. Ujar wali kota, aku mengantarakan. Banggakah? Bangga luar biasa. Orang yang lebih tinggi daripada kita, pejabat dan penguasa di daerah kita, mau memfasilitasi apa yang dia berikan untuk diantarkan kepada orang lain. Apalagi kata Imam Nuqayyim, yang menerima itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menerima, kemudian Allah yang memberikan. Yang jelas bentuk kesyukuran itu banyak sekali. Apapun bentuk ibadahnya, itu bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit daripada hamba Allah itu yang bisa bersyukur. Maksudnya syukur secara utuh, bukan syukur sekedar ucapan terima kasih atau alhamdulillah. Itu sudah bentuk kesyukuran secara lisan. Tapi syukur secara utuh itu apa? Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kebiasaan orang masa lalu, al-batar. Al-batar itu berpoya-poya. Sudah nikmatnya kada disyukuri, kemudian nikmat Allah tuh digunakan untuk berpoya-poya. Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Uqbah, sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah apa? Selama engkau mencatat apa yang Nabi sampaikan, apa yang paling berkesan olehmu dari ucapan Rasul itu? Iya, ucapan Nabi itu semuanya berkesan. Tapi kata Uqbah, yang paling berkesan pada saat Rasul mengatakan, innallaha kariha lakum salasan. Allah membenci kepada kalian 3 macam. Dan itu bukan aku catat pada tulisan tanganku, kata beliau, kata sekretaris Nabi ini. Tapi aku catat di dalam lubuk hatiku sehingga tidak terlupakan. Apa yang Allah benci? Qila wa qola. Pertama, qila wa qola.
orang yang membawa berita yang tidak jelas. Pada saat dilacak sumber beritanya itu dari mana? Jawabannya qila wa qala. Katanya. Jar si ano, bin si ano, kada ada ujungnya. Jar terus. Nah, kemudian berita yang seperti ini dibawa. Nah, kada jelas. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik dengan satu berita yang kada masuk akal, satu berita yang kada jelas sumbernya, maka jangan cepat di-share. Karena ini sistem HP berataan. Jadi kadang disampaikan lagi, jangan cepat-cepat di-share. Kemudian yang pertama, tabayun. Cek dulu. Lebih-lebih jika berita itu merugikan orang lain, cek. Dicek. Benar atau tidak? Benar. Kalau benar, pantas atau tidak disebarkan? Merusak tidak dengan diri kita? Makin banyak kita menyebarkan aib orang lain, maka akan terbuka aib kita nanti. Sampai isi rumah tangga kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya waspada juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang yang suka membawa berita yang tidak jelas. Nah, yang kedua yang sesuai dengan tema kita, wa idha'atul mal. Orang yang mencampakkan harta pada tempat yang tidak diridhoi Allah. Urusan berpoya-poya senangnya luar biasa. Urusan membantu kepentingan umum, masjid, pondok, pesantren, banyak kada piraga kada mendengar. Urusan berpoya-poya habis-habisan, luar biasa. Ini kebiasaan orang jahiliyah yang diwarisi oleh umatku. Artinya Nabi mengatakan itu ada pada umat Nabi di akhir zaman. Nangka tujuh benar berpoya-poya. Apabila berpoya-poya itu apa? Bentuknya apa? Kemaksiatan, Pak. Tidak ada berpoya-poya itu bentuk amal ibadah. Berpoya-poya itu bentuknya kemaksiatan. Nah, berpoya-poya dengan harta, idha'atul mal. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia ditanya dengan 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan itu hanya satu yang 2 pertanyaan. Di mana didapat? Kemana membelanjakan? Ini 2 pertanyaan. Apabila di mana didapat, kemana membelanjakan, berarti apa? Berarti harta, Pak. Ditanya sumbernya dan belanjanya kemana? Sumbernya baik. Membelanjakannya tempat yang kada baik, bertanggung jawab besar. Sumbernya kada baik, kemudian dibelanjakan di tempat yang baik, juga bertanggung jawab besar. Apa artinya menyiram kotoran ayam dengan kencing? Kencingnya kotor, nang disiram kotor. Oh, dibariakan aja banyak-banyak bersedekah menghapus yang kotor. Kada kau menghapus. Jadi 2 ini harus dipertanggungjawabkan. Sumbernya baik dan memperbelanjakannya baik. Ditanya kita kemana membelanjakan, mencampakkan harta itu kemana dan dari mana didapat. Jemaah sekalian, wattakatsur, kebiasaan jahiliyah masa lalu yang diwarisi oleh umatku adalah at-takasur, bermegah-megah dalam mengumpulkan harta. Bersaing bukan dalam persaingan yang bagus, tapi dalam persaingan yang kada bagus. Seluruh manusia tahu sumber harta itu dari yang tidak halal. Tapi dia tidak malu memamerkan harta itu. Kada sopan memamerkan harta itu. Yang penting berharta dan banyak. Ada istilah yang penting lakas dan banyak. Artinya kalau yang dituntut itu cepat dan banyak, maka akan bertentangan dengan rambu-rambu agama kita. Dan orang yang sibuk mengumpulkan harta itu
Kuncinya apa? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia masuk ke alam kubur. Hanyar ampih. Menuntut harta kada terbatas. Tapi membelanjakan harta berpikir 1000 kali. Penyesalan itu ada di hari pembalasan nanti. Pada saat dia minta kepada Allah. Kenapa? Dicabut nyawanya begitu cepat. Maka ditunda sedikit. Wa akharni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Maka akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Tapi penyesalan itu kada bermanfaat karena Nabi menceritakan penyesalan itu nanti akan ada di padang mahsyar, di hari kiamat. Ada penyesalan-penyesalan yang seperti itu. Seperti orang kafir, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir menyesal, kenapa dulu waktu di dunia kada jadi orang Islam. Silakan hari ini terkekeh-kekeh, tertawa, bangga dengan kekafirannya. Tapi nanti akan terjadi penyesalan besar. Dan puncak dari penyesalan itu, apa yang diucapkannya? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, apa katanya? Alangkah indahnya jika dulu kada jadi manusia. Jadi tanah aja. Kalau jadi tanah kada ada pertanggungjawaban. Lucu bapak-bapak. Ada manusia yang menyesal menjadi manusia. Dan kada hendak jadi apa-apa juga. Jadi tanah. Karena dia tahu manusia itu diciptakan daripada tanah. Dan tanah itu tidak bertanggung jawab. Tapi pada saat tercipta sebagai seorang manusia, maka akan bertanggung jawab. Jemaah sekalian rahimakumullah, hampir tidak bisa membendung bagi kehidupan kita untuk berpacu dalam kehidupan bermegah-megah dan mengumpulkan harta, tapi dari jalan dan sumber yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kemudian wattanajus. At-tanajus itu berlebih-lebihan dalam menuntut kekayaan di dunia. Semua kita ingin jadi kaya. Nabi pun berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon untuk diberikan petunjuk. Hamba mohon untuk dijadikan orang yang bertakwa. Hamba mohon untuk dibersihkan daripada yang diharamkan, al-afaf wal ghina. Hamba mohon untuk dijadikan sebagai orang yang kaya. Sekalipun ulama berbeda tentang kaya di sini. Bukan tumpukan harta yang banyak, tapi yang kaya itu jiwa. Yang kaya itu hati. Kalau kaya hati dengan kaya harta, jauh sekali. Kalau kaya harta memerlukan nominal yang banyak, ada 2 gunung daripada emas, maka dia akan mencari gunung yang ketiga. Ada 3 gunung, pasti akan mencari gunung yang keempat. Itu kalau ukuran hartanya. Tapi kekayaan jiwa, kekayaan hati, ini yang dinamakan qanaah. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka itu sekaya-kaya manusia. Manusia yang kaya tuh manusia yang kada pernah resah gelisah dalam menerima ketetapan Allah apapun bentuknya, termasuk pembagian harta. Pembagian harta itu kada sama bapak-bapak. Tapi pada saat dia tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan, itulah yang banyak terjadi. Dengan harta terjadi pertumpahan darah. Dengan harta anak kandung membawa ibunya, orang tuanya ke pengadilan negeri. Karena apa? Salah dalam membagi. Oh, bukan salah yang ulun baca itu. Terlambat aja. Terlambat membagi warisan. Maka anak melaporkan mamanya nang sudah tua berkursi roda datang ke kantor polisi 70 sekian tahun. 3 anak perempuan lagi. Anak perempuan ketiga-tiganya yang melaporkan seolah-olah dia tidak lahir dari rahim ibunya. Ini apa bapak-bapak? Karena apa?
kecintaan yang tidak terbatas terhadap dunia, sehingga tidak lagi mampu membedakan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Ya Rasul, rumah tangga kami tidak harmonis lagi, kata sahabat. Pada saat masuknya ibu kami ke dalam rumah tangga, orang tua kami ke dalam rumah tangga, istri saya merasa terganggu, anak saya merasa terganggu. Nabi tidak suka dengan keluhan itu. Kemudian Nabi katakan, hartamu itu semua adalah milik orang tuamu. Dirimu itu pun milik orang tuamu. Bisakah kita meletakkan ini? Kada bisa, bapak-bapak. Kada bisa kita meletakkan ini. Bahkan sempat orang tua kita yang tidak berkemampuan itu mengajukan permohonan dengan lemah lembut. Nak, bisakah mainjami mama dulu duit 100.000? Ujar anak laki-lakinya, hadang malah dulu bapak dahlon mamanya Udin. Lon bini maksudnya. Masya Allah bapak-bapak, ibu yang mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui 2 tahun berturut-turut, hendak meminjam duit 100.000, harus persetujuan mamanya Udin. Ini ngaran pinjaman aja, mun ada ibu-ibu ngaran mamanya Udin kada pian nang ulun maksud. Ujar Nabi, semua hartamu itu milik orang tuamu. Jika orang tua mau ambil semua harta itu, tapi orang tua kita tahu diri, bapak-bapak. Beliau tahu diri, makan ukuran kadang-kadang kayak nang bahari lagi. Sedikit dibuncu piring disiapakan. Kadang-kadang lauk nang disiapakan tuh ditinggal sidin, gesan makan siang pulang jadi sidin. Padahal nang anumnya 2-3 kali porsi itu. Orang tua kita tahu diri. Jamaah sekalian, maka anak 10 tuh lah orang tua mampu menghidupi orang bahari kan kadang-kadang 10, 11, 12, 13. Amun ini tinggal 3-nya atau 2-nya, itu keluh kesahnya luar biasa. Dia mampu menghantarkan anak-anak yang banyak, tapi 10 anak pada saat ibu satu-satunya yang tertinggal tidak mampu menampung orang tuanya. Begilir, Pak. Ini kejadian nyata. Dari 10 anak tuh begilir. Nang nomor tuha sebulan sampai nang nomor 10 sebulan. Berarti 10 bulan berturut-turut putar lagi ke anak pertama. Kayak bola pimpong orang tua kita. Diputar dari anak pertama sebulan, anak kedua itu pun hanya berjalan beberapa kali putaran. Akhirnya anak 10 musyawarah lagi. Merasa tidak tenang hadirnya orang tua di rumah. Sepakat 10 anak itu untuk mengantarkan orang tuanya kemana? Ke panti jompo. Mengantarkan dengan iring-iringan 10 buah mobil ke panti jompo. Sampai ke pintu panti, mamanya yang dianggap pikun itu berkata, dulu mama bahagia mengantarkan kalian hidup 10 orang. Sampai hari ini kalian sukses dan kalian 10 tidak mampu menampung mama seorang diri. Imam Hasanul Basri menangis pada saat ibunya mati. Pada saat seorang bertanya, apa yang ditangisi? Kunci surga dari tanganku telah terlepas sejak matinya ibuku. Jemaah sekalian rahimakumullah. At-tanajus fid dunya wat tabaghud, warisan jahiliyah masa lalu yang banyak diikuti oleh umatku, kata Nabi. At-tabaghud, saling memusuhi, saling membenci. Permusuhan terjadi di mana-mana. Itu kebiasaan orang-orang masa lalu yang diwarisi. Apabila permusuhan itu terjadi, berarti hilang rasa kasih sayang. Kalau masih ada kasih sayang, tidak akan terjadi permusuhan. Saling menyayangi di antara sesama itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.
Tapi at-tabaghudu saling memusuhi, saling membenci. At-tahasudu saling mendengki, hasad. Orang hasad nih kada menerima ketentuan. Adanya kecemburuan sampai ingin merusak. Kalau hiri jar orang bahari boleh aja, hendak menuruti. Tapi hasad ini kada bagus. Hasad ini merusak dulu. Saingannya tuh dirusak dan dia maju di atas kerusakan dan penderitaan orang lain. Ulun bahari waktu belajar di pondok peguruan berkisah. Sampai kau ini ulun kada menemukan jopang sumber kisah itu di mana. Tapi asal lucu sedikit dan jadi bahan perbandingan. Nabi Musa ujasidin bertemuan iblis. Yang di atas pundak iblis ini ada 100 biji bundaran-bundaran kayak nyiur, kayak kelapa bundar. 100 biji disahan oleh iblis. Nabi Musa bertakun, les kemana membawa tuh? Apa yang di dalam karung itu? Ujar iblis, ini hasad. Sifat heri dengki itu dibukukan kayak nyiur 100 biji. Dibawa iblis ke sana ke sini. Ujar Nabi Musa, kemana membagi hasad itu? Ujar iblis, satu untuk manusia sedunia. Sebiji aja banyak banar gara-gara hasad itu pertumpahan darah untuk manusia sedunia. Makin aneh Nabi Musa karena sisanya 99. Yang 99-nya gesan siapa? Kata iblis, ini gesan ulama. Ulama paketnya besar benar hasadnya. Maka apabila ulama saling mendengki, yang hancur itu siapa? Umat. Yang satu mengeritik yang lain mengeritik yang satu. Hancur umat. Salah menyalahkan tidak lagi merasa tabu di antara sesama. Bahkan bukan salah menyalahkan, tapi apa? Tapi menghujat, menjelek-jelekkan. Tapi jangan kisahkan itu. Karena ulun kada tahu sumbernya. Cuma rasa bagus bahari itu dikisahkan. Kalau bang sahih kadakah sudah ulun padahkan berdahulu. Yang jelas kita pelihara diri kita daripada tahasud, membenci, mendengki kepada sesama, karena mendengki itu sampai merusak kepada orang lain. Hatta yakunul baghya, sehingga timbullah sikap saling memusuhi. Permusuhan terjadi, bisa kita hitung Pak. Yang dari pertama itu sampai yang terakhir, yang kelima, itulah yang memicu permusuhan. Untuk menumpukan harta tanpa pedoman yang baik, terjadi permusuhan. Kemudian berpoya-poya, terjadi permusuhan. Tahasud, tabaghut, terjadi permusuhan. Sampai terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.